Nyai terkait apa nih somasi mantan seperti apa nih? Iya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah ini Nyai bersama tim kuasa hukum Nyai dipimpin oleh Bapak Asgar dengan 10 pengacara, dan juga di samping saya adalah salah satu konselor untuk psikolog saya, Bapak Despa, dan juga ada Ibu Citra dan juga dokter pribadi Nyai, Dokter Jiki, itu yang selalu menangani Nyai sampai dengan saat ini. Nah, tadinya sebelum ke rumah mbakku saya tadi juga sudah diterapi oleh Pak Despa. Nanti juga bisa disampaikan teknisnya sampai dengan saat ini tuh Nyai di titik apa. Dan terkait somasi sudah 2 kali kami layangkan, dan kami tentunya sangat serius, dan ini terkait tidak adanya pertanggungjawaban yang bersangkutan atas keputusan hakim yang telah melewati batas inkrah. Inkrahnya itu per 26 Desember 2022, berarti kurang lebih udah hampir 2 bulan di saat ini. Somasi pertama kami layangkan di tanggal 1, somasi kedua dilayangkan di tanggal 9 kurang lebih ya. Nah, jadi ya mohon diperhatikan kalau barang siapa warga negara Indonesia yang tidak melaksanakan keputusan hakim yang telah inkrah itu berarti berkekuatan hukum. Berarti nanti dia akan berurusan dengan hukum karena menyepelekan keputusan hukum. Dan di sini Nyai bersama tim Pak Despa juga bersama teman-teman media selalu mengawal dari kasus Nyai, sidang pertama sampai dengan putusan, kan itu ya capek ya Mbak ya. Mbak yang selalu setia mendampingi Nyai, terima kasih. Nyai yang objeknya ini amat sangat letih Mbak, letih tenaga, pikiran, biaya, segala macam effort itu tidak main-main. Kalau dia mau menyepelekan ya terserah, nanti akan hukum yang berbicara seperti itu. Oke, dokter kan yang sebagai dokter yang menangani Mbak Roro, perkembangannya konselor ya, konselor psikolog. Gimana nih perkembangan Mbak Roro? Ya kalau perkembangannya Nyai alhamdulillah semakin baik tentunya ya. Tapi memang kalau untuk khusus Baby Sultan memang masih ada prosesnya. Kenapa? Karena terjadi sebuah traumatik itu saat masih menggendong Baby Sultan. Nah itu yang kalau Nyai sendiri secara psikologisnya semakin berkembang dan semakin baik tentunya ya secara traumatik. Tapi terhadap anak itu masih ada. Kenapa? Karena insiden itu sering diucapkan, dilakukan saat kondisi masih megang Baby Sultan. Nah itu yang masih dalam proses penanganan tentunya. Tadi juga saya melakukan hipnoterapi juga ke Baby Sultan dan ke Nyai, itu masih ada memang traumatik itu. Terus apa aja, mungkin udah berapa kali gitu Nyai melakukan terapi ini? Oh, kalau beberapa kalinya ya lumayan. Iya, kalau instan kalau Nyai. Nyai kan udah dari September ya Mas. Nyai Iya. tanggal 14 September itu gugat cerai. Itu saat itu Nyai sangat depresi, sangat down dan gak tahu mau kemana. Nyai harus bagaimana. Nyai saking ketakutannya, Nyai udah tahan berbulan-bulan dengan kelakuan yang semena-mena seperti itu, ditambah dengan perselingkuhan yang maaf ya amat sangat tidak pantas lah dengan WTS gitu ya, maaf ya. Nah itu Nyai udah tahan ini sampai nggak tahu mau kemana, akhirnya Nyai lari ke dokter Diki dan juga Uni Citra, dan juga ada Pak Despa di kantor pada saat itu. Nyai tergopoh-gopoh gendong Baby Sultan sendiri. Nyai takut Nyai nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau misalnya Nyai mau proses tindak KDRT-nya Nyai nggak mau. Nyai cuma pikirannya Nyai udah nggak kuat lagi membina rumah tangga, makanya Nyai minta tolong dari tim Behaviors. Terima kasih banyak atas supportnya selalu. Makanya Nyai bisa berdiri sampai dengan saat ini tuh karena bantuan terapi psikis oleh teman-teman dari Behaviors dan juga Halo Konselor. Jadi tidak main-main ya. Jadi kalau misalnya dia berkuar-kuar ingin bertemu anak, ya Nyai masih trauma kalau dia bertemu anak, karena berkali-kali dia gendong Baby Sultan dengan menteriak-teriakan sesuatu hal yang tidak pantas, dengan menghancurkan barang, membanting-banting barang, dan juga Nyai sangat tidak yakin dia sayang. Karena apa? Beberapa kali pada saat percecokan Nyai sampai bilang, karena udah percecokan tuh udah makanan sehari-hari, Nyai bilang, udah berantemnya udah dulu ya. Itu Sultan nangis, terus dia bilang apa? Udah biarin mati aja sekalian. Nah itu satu. Yang kedua, sampai dengan saat ini di
tidak ada kontribusi dari dia ya untuk secara finansial, yang dimana keputusan hakim itu amat sangat sedikit sekali, 5 juta per bulan ya. Coba Mas Mbak bayangkan itu tidak sebanding dengan segala effort yang Nyai keluarkan untuk kasih sayangnya, kebutuhannya Baby Sultan setiap bulannya. Nah itu jadi amat sangat menyedihkan. Dan kalau misalnya dia menyampaikan pernah mentransfernya, iya benar 1 juta ya tertawa ya, semua orang di sini tertawa, tapi dia selalu bilang gini, enggak aku transfer kok. Ya berani Nyai buka M-Banking sekarang itu 1 juta setelah 6 bulan. 1 juta bagi 6, 160.000. Coba Anda bayangkan, dia masih bisa berdiri tegak di depan media. Itu laki-laki nggak punya harga diri. Kalau dia menanyakan tentang barang-barang dia, lah iya orang dia numpang hidup di rumahnya ini. Kalau dia minta barang-barangnya, itu sudahnya tulis di surat somasi, di footnote ya. Mungkin maaf ya, dia tidak beredukasi, mungkin tidak tahu footnote ya. Footnote itu letaknya ada di bawah ya, hai laki-laki. Nah itu Nyai sampaikan adalah Nyai akan dilaksanakan penyerahan barang-barang segera setelah Anda menyelesaikan tanggung jawabnya secara kontan. Karena Nyai tidak mau dicicil. Uang itu amat sangat sedikit dibanding dengan segala effort yang telah Nyai keluarkan ya. Laki-laki punya harga diri dong, modal dong. Masuk dari nikah Nyai, mahar Nyai, akad resepsi semua Nyai, hidup sehari-hari Nyai, persalinannya susah payah 12 jam nahan kontraksi sakitnya itu yang handle payment juga Nyai, kebutuhan sehari-hari Sultan Nyai juga. Mosok ya nggak punya harga diri kayak gitu kan, tempo hari mau mengambil hak asuh anak Nyai, dia melakukan kontra apa gitu untuk teknis hukumnya. Coba Mas bayangkan kalau dia ambil hak asuh anak, bagaimana nasib Baby Sultan? Baby Sultan tuh luar biasa loh, dia rengkuh ya, sekuat tenaganya, semampunya ini memberikan yang the best, paling bagus buat Baby Sultan semampunya gitu. Jadi ya dia sangat sedih dan dia pasti akan kalau ditanya media, barang-barang saya masih ada. Lah ya iya kan kamu numpang hidup. Di footnote di surat somasinya udah sampaikan akan segera dilakukan penyerahan serah terima barang-barang semuanya. Terus kalau dia tanya hal kecil KTP juga amannya, lah iya kan semua bayarnya. Kalau urus KUA segala macam dari awal pakai KTP kan, yang bayar siapa? Nyai. Sampai dengan lahiran itu harus ada KTP bapak, yang bayar rumah sakit siapa? Nyai. Ya wajar kalau KTP-nya ada di tempat Nyai. Tapi untuk saat ini sejak persidangan KTP sudah tidak ada di Nyai, ada di kuasa hukum Nyai. Karena tempo hari sudah mau diberikan ke kuasa hukum dia, tapi kuasa hukum dia bilang nanti saja. Jadi posisi sudah tidak ada di Nyai KTP-nya. Gitu. Kalau untuk surat-surat yang lain dan juga baju-baju, ya itu nanti akan setelah tanggung jawab dia diselesaikan secara kontan, karena nominalnya sangat sedikit, ya Nyai akan serahkan semuanya. Jadi tidak masalah. Tapi Nyai masih tetap melarang mas mantan gitu untuk bertemu BBL? Oke, ada beberapa tahapan. Yang pertama, selesaikan tanggung jawabnya, itu bukannya yang nulis ya, itu yang merupakan ketetapan keputusan dari hakim yang mulia. Dan kita bersidang itu capek banget nih Mas ya. Mungkin ya, bisa dibilang mungkin yang mendampingi mungkin ya nggak tahu ya, kalau buat anak sendiri aja 1 juta bagi 6 bulan, atau mungkin yang dampingi nggak tahu itu gimana sistemnya. Jadi kalau bagi Nyai, pertama selesaikan dulu tanggung jawab yang keputusan hakim, yang kedua rubah habitnya, karena sampai sekarang Nyai masih sangat trauma. Nanti bisa disampaikan ke Pak Despa traumanya seperti apa terkait Baby Sultan. Karena ya Mas, kalau benar sayang apa iya tega? Ya kan, selain emang ASI, Nyai disupport oleh Sufor itu kan nominalnya lumayan ya kalau untuk grade A ya gitu. Karena sejak peristiwa ini ya terus terang Nyai stres, Nyai depresi, produksi ASI-nya yang menurun drastis gitu. Tapi ada gak maksudnya pertimbangan gitu bahwa anak yang masih kecil gitu harus ada sosok ayah gitu? Oh iya, Nyai
itu. Makanya that is simple, nominalnya nggak banyak mas dibanding segala effort yang telah Nyai keluarkan. Ya, simple banget. Selesaikan tanggung jawab kamu. Saya serahkan semua barang-barang yang menemui rumah Nyai karena kamu numpang hidup di tempat Nyai. Habis itu ketemu anak, udah selesai. Tapi dengan catatan ya, tidak ada tindakan destruktif lagi. Dan Nyai bertemu juga tidak mau hanya berbuat Nyai ketakutan. Jadi harus ada dokter perwakilan atau Pak Despa perwakilan yang bisa nanti menengahi kalau ada apa-apa. Orang ini jahat loh mas, sampai sekarang masih melakukan propaganda dengan akun-akun palsunya. Ada akun-akun nanti setiap di kolom komentar teman-teman media infotainment nih, kalau ada akun bonga-bonge itu akun palsu dia. Nyai tahu karena Nyai punya tim IT yang sangat profesional yang menyampaikan bahwa email yang digunakan adalah email dari handphone yang persis sama yang Nyai belikan. Kota handphonenya masih ada ini. Nyai, apabila Mas X tidak menanggapi di somasi kedua, mungkin langkah apa yang akan Nyai ambil? Ada beberapa langkah yang tentunya terkait dengan hukum. Pak Des, melihat Baby S, Baby Sultan itu secara psikolog gimana? Iya, tadi saya mau menjawab bahwa kepeduliannya itu contoh gini, apakah si Mr. X itu misalkan tidak boleh ketemu sama anaknya, itu salah. Sebenarnya ini manggil saya itu arahnya ke sana, tetapi memang harus ada pembuktian kecil atau besar bahwa dia telah berubah. Iya, berubah atau menaikkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Tapi maksudnya nggak ada keharusan, nggak kewajiban untuk bertemu gitu ya? Nggak ngaruh gitu ke psikolognya Baby Sultan. Mungkin saat ini belum mengerti ya di tahap apa. Cuman kan kita bisa melihat secara kasat mata saja ketika Baby Sultan masih tinggal hanya sehari 2 hari ya sama dia ya, beberapa hari aja, itu mukanya suram, terus kayak anak kecil mikir gitu. Karena kan usia ini dia prosesnya merekam, jadi apapun yang terjadi direkam. Dia belum bisa menyampaikan pendapat atau bisa merespon keadaan, tetapi dia bisa menerima apa yang disampaikan di sekitarnya. Nah itu yang Nyai takutkan bahwa nanti saat ketemu, nah dia berbuat sesuatu yang nanti akan jadi sebuah program baru lagi untuk Baby Sultan. Karena selama di kandungan Pak Despa, Nyai belum sampai ke Pak Despa, kita berantem tuh hampir setiap hari. Baby Sultan merekam, ibunya dikata-katain, ibunya didorong ke lantai, jatuh, Nyai nangis, itu Baby Sultan udah merekam. Ya, jadi ketika Baby Sultan lahir pun mukanya muka sedih gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berubah 180 derajat. Baby Sultan happy, bisa tersenyum, terus ceria, terus atraktif ya. Gerakan badannya juga sangat lincah, jadi itu it means Baby Sultan sehat secara lahir maupun batin ketika bersama Nyai saja. Nyai, kalau boleh tahu Mas X tersebut masih berusaha nggak sih ngubungin Nyai untuk bertemu dengan Baby Sultan nggak saat ini? Kalau misalnya mungkin more or less Nyai sama dengan Mbak Vena ya, Nyai masih belum siap untuk berkomunikasi. Jadi alangkah briefnya, alangkah sejatinya seorang laki-laki itu bertanggung jawab sesuai dengan keputusan hakim. Kalau bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhannya Sultan, banyak banget gitu. Tapi kan keputusan hakim itu menyesuaikan kondisi dia, itu udah amat sangat menyesuaikan, itu pun tidak dilaksanakan. Jadi kalau bagi Nyai, apalagi mbak di sini yang udah punya anak, apa tega anaknya nangis kelaparan nggak punya susu kan enggak. Tapi kalau dia tega dengan transfer 1 juta aja dia masih bisa ngomong di depan media, itu memalukan ya mbak aja yang nggak merasakan aja amat sangat miris ya, apalagi Nyai yang merasakan. Itu dia masih bisa berdiri gini karena apa? Dia seneng mas, kalau di interview media dia seneng, dia nebeng pansos ke Nyai, nebeng nama ke Nyai. Coba mas sekarang abis ini konfrontir ke dia, udah pasti oke gitu Pak. Tapi ya mas bisa sampaikan juga, bang, tapi kenapa abang tega selama 6 bulan ini cuma transfer 1 juta gitu. Loh, abis aku nggak contohnya dia ngelesnya, aku nggak boleh ketemu besok, bukannya nggak boleh
step by step diselesaikan gitu. Nah, jadi kan kelihatan di situ cuman mau muter-muterin sambil eksis di infotainment. Dia senang kalau di interview, Mas. Oke. Oke. Udah. Terima kasih.